Sugeng rawuh ing channel YouTube Pak D Slendro. Jangan lupa menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng pemberitahuannya. Sugeng amirsani. Bertemu orang, dia itu cenderung untuk menundukkan kepalanya, ditutupi. Gimana caranya dia itu tidak berpapasan, dia tidak bertatap muka, dia tidak saling memandang mata lawan bicaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Pak D Slendro ya. Jadi sugeng rawuh, sugeng mirsani gagasan-gagasan dari saya. Pada kali ini saya akan membahas tentang game online ya. Jadi game online itu ternyata ada 4 hal yang harus kita ketahui bersama tentang game online. Jadi begini, kenapa saya harus membahas atau menyampaikan unek-unek saya terkait game online? Karena barusan di lingkungan saya, di lingkungan sekitar saya, game online itu membawa petaka. Game online itu membunuh. Ya. Sebenarnya untuk urusan membunuh itu sudah lama karena di beberapa negara seperti di China beberapa waktu yang lalu itu ada seorang anak yang sampai dia itu lupa waktu, sehingga pada akhirnya dia bermain game itu tidak terasa sampai dengan beberapa jam yang mengakibatkan si anak yang bermain game itu mati di tempat. Bagi orang tua, hati-hati sekali. Itu contoh yang pertama dari China. Terus yang kedua, tidak usah jauh-jauh dari kehidupan saya. Beberapa waktu yang lalu ada anak didik saya, ya, ada anak didik saya ketika dia masih di bangku kelas 6, luar biasa jenius. Ya bukan jenius apa lah, tapi cuma pinter gitu loh. Pinter, dia mendapatkan ranking di dalam kelasnya. Kemudian ketika ada ujian di sekolah saya, dia itu mendapatkan peringkat 2. Seingat saya peringkat 2. Yang penting pokoknya dia masuk di situ itu dengan nilai yang bagus begitu. Tetapi pada saat si anak ini masuk di sekolah saya itu tadi, dia bermasalah. Bermasalahnya apa? Dia tidak pernah mau bersosialisasi, dia tidak pernah mau ketika meet, apalagi ini pandemi ya, didukung oleh keadaan yang pandemi kemarin itu, hingga akhirnya si anak ini menjadi tertutup gitu loh. Menjadi tertutup yang pada akhirnya si anak ini tadi itu tidak mau berinteraksi dengan siapapun gitu loh. Jadi sampai separah itu saya tidak perlu memberikan contoh yang jauh-jauh dari negeri China atau apa, tapi yang saya alami sendiri, yang saya ketahui sendiri, si anak ini akhirnya seperti ini. Bahkan orang tuanya pun itu tidak bisa mengatasinya. Karena apa? Karena sudah terlambat. Walaupun sebenarnya tidak ada kata terlambat ya, itu masih bisa, mungkin dibawa ke psikolog bisa, itu masih bisa. Jadi siapapun hingga akhirnya ya si anak keluar dari sekolah dengan inisiatif orang tua sendiri. Karena apa? Merasa tidak mampu gitu loh. Sehingga saya akan memberitahukan, hingga pada akhirnya bermain game ini lama-kelamaan, yang pertama itu game ini menjadi sebuah penyakit gitu loh. Karena kenapa? Karena sudah kecanduan. Kalau yang sudah namanya candu, apapun itu yang sudah mencandu, ya toh. Ketika si anak itu sudah candu, kalau tidak bermain game dia kurang-kurang, sehingga ini dia itu memiliki sebuah penyakit ya gitu loh. Kecanduan game ini menjadi sebuah penyakit, varian penyakit baru, bukan hanya corona dengan berbagai macam variannya, tetapi bermain game apabila sudah ditaraf dia kecanduan, ketika dia tidak main game ada perasaan yang berbeda, berarti dia itu sudah memiliki penyakit candu gitu loh. Dan itu sangat berbahaya. Buat kalian-kalian yang bermain game, tolonglah diatur sendiri gimana caranya ya. Luangkan waktumu gitu loh. Jangan sampai kalian itu bermain game itu secara terus-menerus. Kenapa? Karena yang kedua, hubungannya dengan game, kenapa kalian bisa kecanduan?
Karena di dalam otak kita itu ada yang namanya zat dopamin. Itu keluar dari dalam otak kita gitu loh. Yang mengakibatkan kita itu selalu ingin bermain dan bermain lagi gitu loh. Apalagi di dalam game itu disetting memang gimana caranya orang yang bermain game itu betah kayak gitu loh. Sehingga diberikan tantangan lagi. Ketika dia berhasil menaklukkan satu tantangan, dia diberikan tantangan ke berikutnya. Gitu aja sampai nanti tuh, nggak ada habis-habisnya itu. Ya gitu. Saya sendiri pun juga punya pengalaman tentang bermain game, ya. Sampai saya lupa waktu juga. Dan ini di kepala ini ketika saya sudah dan ini benar saya alami sendiri. Ketika saya sudah bermain di game itu, saya ingin terus gitu loh. Tetapi gimana caranya? Saya langsung ingat, oh iya, aku punya tanggungan ini. Saya punya tanggungan harus melakukan A, saya harus melakukan B, saya harus melakukan C. Ketika kita ingat itu, segera ditinggalkan. Gitu. Ya, segera ditinggalkan. Karena itu tadi, efek dari ketika kita bermain game terlalu lama hingga akhirnya zat yang namanya dopamin itu akhirnya muncul. Gitu. Dan ini sangat berbahaya, teman-teman. Ya. Dan game ini polanya hampir sama seperti judi secara perasaannya loh ya. Coba sekarang teman-teman yang sudah pernah bermain judi, entah itu judi online atau apa, kan pasti begini. Ketika menang, ya kan? Ketika menang, dia pasti, "Oh, aku bisa. Berarti aku harus tambah lagi nih. Aku harus pasang taruhan lagi." Kalau di dalam game, aku berarti harus maju lagi. Ketika kalah, semakin penasaran. Kok aku bisa kalah yo? Berarti aku ini harus mencoba lagi dengan trik yang ini kayak gitu loh. Terus selain game itu secara perasaannya bermain judi, ini yang terakhir. Dia itu menjadi kurang antusias dalam bersosial. Sama seperti contoh yang saya beritahukan tadi. Ketika ada anak atau orang dewasa, sekalipun saya tidak hanya ngomong tentang anak ya, karena bermain game online itu ternyata dari semua lapisan masyarakat. Mungkin yang tua-tua beberapa tidak terlalu lah, karena mungkin gamenya beberapa tidak seperti yang game di anak-anak di usia 10 sampai dengan 29 atau 24 tahun. Dari usia itu yang paling rentan sendiri dalam bermain game gitu loh. Ya. Makanya apa ya? Ketika ada tanda-tanda diajak bersosial, diajak berkumpul dengan keluarga itu hampir acuh tak acuh, ya sudah, ini pasti terkena virus ini. Bukan virus corona, tetapi virus candu bermain game. Anak itu yang saya ceritakan tadi, yang sudah kecanduan game ini tadi, dia itu begini. Bertemu orang, dia itu cenderung untuk menundukkan kepalanya, ditutupi. Gimana caranya dia itu tidak berpapasan, dia tidak bertatap muka, dia tidak saling memandang mata lawan bicaranya, kayak gitu. Dan ini sudah akut. Tetapi yang diceritakan oleh orang tuanya pada saat itu, si anak ketika berada di rumah, ya, dia itu omongnya rame luar biasa, tetapi ramenya itu hanya ketika dia bermain game, gitu loh. Ya iya dong, pasti pada dalam bermain game apa itu misalnya itu kan selalu ada komunikasi antar pemain kan, kamu harus gimana kayak gitu. Jadi 4 hal tadi ini sebagai wawasan ya, sebagai wawasan untuk teman-teman semua, bahwasanya bermain game itu sangat membahayakan. Karena itu tadi, fakta-faktanya sudah seperti itu tadi. Ya. Jadi nanti teman-teman gimana caranya supaya teman-teman itu tidak kecanduan. Jadi gini, boleh nggak bermain game? Boleh. Saya di dalam konten saya kali ini saya itu tidak melarang kalian untuk bermain game. Tetapi bagaimana caranya bermain game ini tadi itu tidak menjadikan kecanduan, tidak menjadikan kalian antisosial, gitu loh. Tidak menjadikan ketergantungan atau candu tadi. Kalau kalian sudah merasa kecanduan lama atau tidak memegang game atau tidak memainkan game 1, 2 atau 5 menit, misalnya kayak gitu, kalian sudah bingung, itu sudah parah gitu loh.
Dan itu nanti akan mempengaruhi banyak hal dalam kehidupanmu. Satu, sosialmu pasti, pendidikanmu pasti, kamu pasti nanti pekerjaan juga seperti itu. Kamu tidak akan pernah tahu tentang pekerjaan apapun itu. Karena kamu itu hanya melihat dari segi pokoknya game gitu aja udah. Terus yang menjadi permasalahannya adalah lah itu, Pak D. Itu kan gamer-gamer itu kan juga akhirnya kan berhasil, dia dapat menjuarai. Pertanyaan saya itu, kenapa kamu yang suka game sampai berlarut-larut malam tidak sama seperti itu gitu loh. Kalau kamu punya tujuan menjadi seorang gamer, harus punya tujuan seperti itu. Dan dia mungkin kehidupannya juga tidak sama seperti yang saya sebutkan, tidak sampai kecanduan juga, karena dia masih bersosial gitu loh. Timnya ada dan dia juga masih di luar gitu loh. Coba browsing lah. Jadi game ini jangan sampai itu menghancurkan hidupmu sendiri. Bermain game sewajarnya, secukupnya, gitu ya. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya utarakan tentang terkait unek-unek bermain game itu gitu. Ya, karena bahkan game itu bisa membunuh. Baru saja terjadi anak seusia SMP di kelas 2, tetangga saya. Ini baru berujung maut gara-gara dia bermain game. Karena satu temannya itu menang, dia itu pemain baru, sampai dia itu bisa mendapatkan chip kurang lebih nilainya itu 7 juta gitu loh. Sampai akhirnya dia dihadang oleh yang kalah atau gimana gitu, hingga akhirnya dia sampai meninggal. Itu kan sangat menyedihkan gitu loh, dan memuakkan hanya perkara seperti itu. Tapi saya bilang ini bukan hanya ya, tapi itu tadilah, ketika kita bermain game itu sudah seperti kebutuhan, nah itu juga sudah menjadi masalah gitu. Bermain game boleh nggak? Boleh, tetapi kalian harus tahu waktu, aturannya, aturan mainnya juga harus tahu. Semoga teman-teman yang melihat video saya ini memandang game itu bukan menjadi suatu kebutuhan, tapi itu hanya sebagai penghibur saja. Itu saja sih pesan saya. Jadi semoga bermain game itu kita harus mensikapi secara bijak. Bagi orang tua beneran diatur pengaturan jam untuk anak-anak bermain itu, biar tidak terlanjur, biar tidak membuat candu seperti yang pengalaman dari anak didik saya tadi itu, sehingga akhirnya menghancurkan semua kehidupan si anak, dan itu akan merembet kepada orang tua juga begitu ya. Mungkin itu saja unek-unek kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini bisa membawa kebaikan atau hal-hal positif bagi teman-teman yang melihat. Apabila teman-teman menyaksikan video ini dan merasa ini positif, bisalah di-share kepada orang lain. Tapi jangan lupa juga untuk like video saya, kemudian subscribe channel YouTube saya Pak D Slendro ya, Pak D Slendro ya, supaya saya tetap semangat dalam membuatnya. Begitu. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di episode berikutnya.